Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kandang Ndurbolo, bersua kembali dengan channel kami, Kandang Kambing Ndurbolo. Dalam kesempatan ini coba kita bahas terkait dengan sanitasi kandang, sobat-sobat sekalian. Pentingkah sanitasi kandang itu buat kita para peternak? Terus kalau kita anggap itu penting, sanitasi kandang meliputi apa sajakah yang perlu kita perhatikan dalam hal sanitasi kandang tersebut? Sobat-sobat, sebelum kita bahas lebih lanjut, seruput dulu. Ini tadi ada mbok-mbok jamu, beras kencurnya sobat. Bismillah. Dodomburi ger. Jadi gini sobat-sobat Ndurbolo, kalau menurut kami sih di kandang Ndurbolo, sanitasi kandang ini salah satu aspek penting sahabat, yang memang perlu kita perhatikan sebagai peternak. Mengapa kami anggap salah satu aspek penting dalam peternak? Ya karena dalam sanitasi kandang ini upaya kita, usaha-usaha kita untuk mewujudkan kondisi kandang itu memenuhi syarat kesehatan dan pencegahan penyakit yang akan mungkin terjadi timbul, menyebabkan ternak-ternak kita itu terserang penyakit, sobat-sobat sekalian. Jadi menurut sobat-sobat kandang Ndurbolo gimana sanitasi kandang ini? Pentingkah? Gimana sahabat? Penting? Oke, berarti dalam hal ini kita sepakat ya, bahwasanya sanitasi kandang itu memang salah satu hal yang penting kita lakukan, penting kita perhatikan, tidak kita sepelekan kalau pengen usaha peternakan kita itu berhasil. Sahabat-sahabat, lantas apa sajakah yang perlu kita lakukan, atau apa sajakah hal yang terkait dengan sanitasi kandang ini yang perlu kita perhatikan? Pertama, pembersihan kandang. Pembersihan kandang ini ada beberapa aspek menurut kami kandang Ndurbolo, sahabat sekalian. Pertama, aspek lantai kandangnya, kemudian tempat pakannya, tempat minumnya. Itu dalam aspek pembersihan kandang. Terus yang kedua, aspek lingkungan kandang itu sendiri plus ternak kita, yaitu penyemprotan desinfektan, sahabat-sahabat. Untuk itu, pada kesempatan ini sahabat-sahabat Ndurbolo, mari kita coba urai bagian demi bagian sahabat terkait dengan sanitasi kandang tadi. Yang pertama kaitannya dengan pembersihan kandang. Bagian dari pembersihan kandang, satu, lantai kandang, sobat-sobat Ndurbolo. Pada umumnya di peternak itu ada dua tipe lantai kandang kambing. Pertama, lantai kandang lemprak, dan yang kedua, lantai kandang panggung. Yang tentunya dari kedua jenis tipe lantai kandang tadi, lemprak dan panggung, pasti ada
perbedaan perlakuan sobat-sobat Nirpolo. Contoh kandang kambing lemprak yang tidak ada pampangnya, tidak ada panggungnya, itu kan keseharian ternak itu di atas kotoran atau serintil, bahkan yang bercampur dengan air seni kambing itu sendiri, sahabat. Tentunya ini perlu perawatan yang intensif. Terkait pembersihan kandang itu mungkin bisa dilakukan kita setiap hari. Itu sahabat-sahabat. Beda halnya ketika sistem lantainya itu sudah panggung, sudah pampang, atau sudah di atas, pakai lantai kayu atau lantai bambu yang jeruji-jeruji, sahabat. Itu antara kambing dengan kotoran air seni sudah otomatis terpisah dari kambing-kambing kita, yang tentunya perawatan sanitasi kebersihan kandang lebih ringan dibandingkan dengan sistem lantai lemprak tadi. Bagian selanjutnya, sahabat-sahabat, itu tempat pakan. Tempat pakan itu juga harus kita perhatikan benar, sahabat-sahabat sekalian. Jangan sampai sisa makanan itu yang tidak termakan lagi oleh ternak-ternak kita, kambing-kambing kita tuh numpuk di situ. Hari ke hari senantiasa tidak kita buang setiap hari. Jadi sehingganya kotoran itu, sisa makanan, lama-kelamaan akan semakin banyak. Nah, kita tahu sendiri ketika ada sisa makanan, lambat laun akan membusuk. Nah, busuknya sisa makanan itu akan mengundang berbagai macam biota, bakteri di sana, serangga di sana. Maka ketika itu kita biarkan, ya bisa jadi menjadi salah satu sumber penyakit yang akan menjangkiti ternak-ternak kita. Jadi alangkah lebih baiknya, sahabat-sahabat sekalian, sisa makanan yang masih tersisa di tempat pakan itu setiap harinya kita bersihkan, agar tempat pakan itu senantiasa bersih dan steril, sahabat. Sehingga harapan kita ketika tempat pakan itu senantiasa bersih, dapat meminimalisir bakteri-bakteri itu akan berkembang biak di situ. Selanjutnya, sahabat, itu tempat minum. Tempat minum itu perlakuannya tidak jauh berbeda dengan tempat pakan, sahabat. Namun ada sedikit perbedaan. Pengalaman di peternak itu, ada yang senantiasa menyediakan air minum itu tercukupi sepanjang hari, atau hanya waktu-waktu tertentu. Dengan adanya dua sistem, dua cara yang dipakai oleh teman-teman peternak dalam mencukupi air minum, itu juga ada perbedaan cara pelakuannya, sahabat sekalian. Kita contoh yang pertama, ada peternak itu yang senantiasa memberikan air minum, senantiasa ada di tempat minum sepanjang hari, atau sebelum habis air minumnya, maka biasanya peternak itu terus tidak diganti airnya itu. Sehingganya apa? Ketika itu habisnya berhari-hari, terus kemudian ketika penggantian air minum itu tidak dicuci tempat minumnya, maka akan menimbulkan endapan kotoran dari sisa-sisa air minum tadi. Untuk itu alangkah baiknya, sahabat, ketika kita
menggunakan sistem yang seperti itu, ketika habis air minumnya kita cuci dulu, baru kemudian kita berikan minuman yang baru untuk menjaga kebersihan air minum. Yang terakhir sahabat, pembahasan terkait sanitasi kandang, yaitu penyemprotan kandang dan kambing itu sendiri sahabat, baik itu penyemprotan menggunakan desinfektan maupun penyemprotan menggunakan insektisida. Ini fungsinya itu sahabat, meminimalisir juga perkembangan biota-biota bakteri virus yang ada di kandang-kandang kita, dengan harapan kambing-kambing kita dapat berkembang dengan baik dan sehat.